Mereka menertawakannya sampai data membuktikan kebenaran. Ini kisah Ignaz Semmelweis, ilmuwan yang ditolak tapi menyelamatkan jutaan nyawa. Mereka tertawa keras di ruang sidang yang sangat dingin. Suara tawa itu menggema seperti vonis kematian bagi dirinya sendiri. Seorang pria berdiri sendiri di tengah badai ejekan kejam. Ia memegang kebenaran yang terlalu berat untuk dunia saat itu. Tahun 847 di Vienna yang gelap. Rumah sakit besar berubah menjadi tempat kematian bagi banyak ibu. Para dokter berjalan bangga dengan jas berlumuran darah kering. Mereka tidak tahu bahwa tangan mereka membawa maut nyata. Ignaz Semmelweis melihat angka kematian yang terus melonjak tinggi. Data di atas kertas menunjukkan sebuah pola yang sangat mengerikan. Klinik pertama memiliki angka kematian jauh lebih tinggi lagi. Sementara klinik kedua tampak jauh lebih aman bagi semua. Mengapa ibu hamil meninggal hanya karena tempat mereka melahirkan? Pertanyaan itu menghantui tidurnya setiap malam tanpa henti. Ia mengamati setiap langkah dokter dan mahasiswa medis. Ada satu perbedaan kecil yang terlewat oleh semua orang. Dokter bedah sering datang langsung dari ruang otopsi kasar. Mereka menyentuh ibu melahirkan tanpa membersihkan tangan terlebih dahulu. Semmelweis menyadari partikel kematian menempel pada kulit mereka saja. Sesuatu yang tak terlihat ternyata membunuh pasien setiap hari. Cucilah tangan dengan larutan klorin sebelum menyentuh pasien ibu. Larut klorin itu sangat aneh sekali. Ini solusi sederhana untuk menyelamatkan nyawa. Jika ini berhasil, kita harus mencobanya. Tuan-tuan, kebersihan tangan yang menyelamatkan nyawa. Gila, Anda bilang kami kotor? Ini penghinaan, saya tidak akan tinggal. Anda keterlaluan, Semmelweis. Kami pergi, ini omong kosong. Ego manusia seringkali lebih kuat daripada fakta data yang ada. Kebanggaan profesi menutup mata mereka terhadap kebenaran yang nyata. Angka kematian mulai turun drastis setelah aturan itu diterapkan. Bukti di depan mata tidak mampu menggoyahkan keyakinan mereka. Mereka memilih untuk tetap percaya pada tradisi lama usang. Semmelweis dianggap sebagai pengkhianat bagi komunitas medis dunia. Tekanan mental mulai menghancurkan pikiran jenius itu perlahan-lahan. Ia dipaksa masuk ke rumah sakit jiwa yang suram. Di sana ia dipukuli oleh para penjaga yang kasar. Luka di tubuhnya meradang hingga membawa kematian tragis nanti. Ia meninggal dalam kesendirian tanpa pernah diakui oleh siapapun. Dunia medis terus kehilangan banyak nyawa yang sebenarnya bisa selamat. Namun kisah ini tidak berakhir di kuburannya yang sepi. Data yang ia kumpulkan tetap hidup menunggu waktu tepat. Beberapa tahun kemudian teori kuman penyakit akhirnya ditemukan orang. Louis Pasteur membuktikan apa yang sudah dilihat Semmelweis dulu. Tangan bersih kini menjadi standar emas di seluruh dunia. Setiap dokter mencuci tangan sebelum menyelamatkan nyawa manusia lain. Apa yang dulu dianggap gila kini menjadi hukum wajib. Ejekan teman-temannya berubah menjadi penghormatan yang terlambat sekali. Semmelweis mengajarkan kita bahwa data bisa lebih tajam dari pedang. Namun manusia seringkali lebih takut pada perubahan yang baru. Ia berjuang sendirian melawan arus besar kebodohan yang kolektif. Korban jiwa adalah harga mahal untuk sebuah kebenaran ilmiah. Bayangkan jika mereka mendengar saja sejak awal pertemuan itu. Jutaan nyawa mungkin telah terselamatkan dari kematian yang sia-sia. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang berani berbeda pikiran, bukan oleh mereka yang hanya mengikuti arus utama saja. Visualisasi data Semmelweis adalah senjata paling kuat yang ia punya. Grafik kematian berbicara lebih keras daripada ribuan kata pidato. Sayangnya bahasa angka seringkali kalah oleh emosi manusia purba. Kita lebih memilih kenyamanan daripada fakta yang menyakitkan hati. Hari ini kita melihat layar dengan jutaan titik data. Apakah kita belajar dari kesalahan masa lalu yang kelam?
Atau kita masih menertawakan siapapun yang membawa kebenaran? Skeptisisme itu baik, namun jangan sampai membunuh inovasi baru. Setiap titik data mewakili nyawa manusia yang pernah hidup. Di balik angka dingin ada cerita hangat tentang harapan. Semmelweis tidak meminta pujian atau hadiah uang yang besar. Ia hanya ingin ibu-ibu itu pulang dengan selamat. Motivasi murninya hancur lebur oleh tembok ego yang tebal. Namun warisannya tetap abadi melintasi batas waktu dan negara. Kita hidup di era di mana data ada di mana-mana. Namun kemampuan mendengarkan cerita di dalamnya semakin langka ditemukan. Jangan biarkan kebisingan dunia menutupi suara kebenaran yang pelan. Kadang satu grafik sederhana bisa mengubah nasib seluruh dunia. Hargailah mereka yang berani menunjukkan apa yang tidak terlihat. Mereka adalah mercusuar di tengah lautan ketidakpastian yang gelap. Kisah Semmelweis adalah peringatan abadi bagi kita semua sekarang. Jangan biarkan ego membunuh potensi penyelamatan nyawa manusia lain. Mari kita lihat data dengan mata yang lebih terbuka. Cari pola tersembunyi yang bisa menyelamatkan masa depan kita. Perubahan besar selalu dimulai dari satu pertanyaan sederhana saja. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya nanti? Jadilah seperti Semmelweis yang berani melihat apa yang lain abaikan. Dunia membutuhkan mata yang jeli dan hati yang peduli. Jangan takut untuk berbeda ketika semua orang setuju salah. Keberanianmu mungkin adalah satu-satunya harapan bagi banyak orang. Data bukan sekadar angka yang dingin dan tanpa jiwa. Ia adalah detak jantung dari cerita manusia yang nyata. Ketika kamu melihat grafik, lihatlah nyawa di balik garis. Setiap kenaikan dan penurunan adalah kisah hidup seseorang. Mari kita hormati setiap cerita yang tersembunyi dalam data dengan sangat baik sekarang. Karena setiap data punya cerita.